depan ada persimpangan, saya kurangi kecepatan. Kasih sen kanan, berbelok ke kanan. Kanan kosong, kiri juga kosong. Posisi tangan 10-2. Di depan kosong, ada kecepatan rambu-rambu kecepatan 30 km per jam. Saya ambil rata-rata kecepatan 20 km per jam. Saya nyalakan sen kanan, bukan berbelok ke kanan. Saya kurangi kecepatan. Posisi tangan 10-2, tarik ulur. Baik. Lurus ke depan. Kecepatan 20 km per jam. Saya akan berbelok ke kiri. Saya nyalakan sen kiri. Kosong depan ada zebra cross. Saya kurangi kecepatan, berbelok ke kiri. Ya, di depan ada parkiran. Saya pastikan di parkiran aman, tidak ada orang yang melintas. Ya, sebelah kiri kosong. Saya nyalakan sen kanan, kurangi kecepatan. Kanan kosong, kiri kosong. Ya, di depan ada rambu-rambu stop. Saya kurangi kecepatan. Saya akan berhenti. Sebelum garis stop, saya akan berhenti. Kanan kosong, kiri juga kosong. Oke, saya akan berbelok ke kiri. Posisi tangan tetap 10-2, tarik ulur. Baik, kecepatan di sini maksimal 30 km per jam. Saya akan coba mengatur kecepatan saya dengan kecepatan 20 sampai 25 km per jam. Oke, sekarang posisi 20 km per jam. Oke, saya lihat spion kanan, kiri kosong, aman. Depan juga kosong. Depan ada persimpangan. Saya akan mencoba berbelok ke kiri. Saya nyalakan sen kiri. Depan ada tanda rambu-rambu prioritas. Kanan kosong, kiri juga kosong. Baik, saya berhenti sebentar. Oke, kosong. Depan ada mobil lagi berhenti. Saya bunyikan klakson agar mereka mengetahui posisi kita. Pas di kunci resmi sistem nomor 5, pastikan orang lain melihat kita. Depan ada tanda rambu-rambu segitiga, prioritas, belok ke kiri. Ya, posisi kanan, tangan 10-2, tarik ulur. Oke. Belakang kosong. Spion kiri juga kosong. Depan juga kosong. Depan ada persimpangan. Saya akan berbelok ke kanan. Saya nyalakan sen kanan. Belakang kosong. Saya akan berbelok ke kanan. Posisi tangan tetap 10-2. Ya, saya akan berbelok ke kiri. Kanan kosong. Akan menuju parkiran. Parkir mundur tuh di samping mobil hitam. Ya, parkir mundur. Saya tuh posisi di parkir mundur. Baiklah, di sini ada. Ya. Saya turunkan spion, pastikan. Oke. Ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut Pak. Kita akan menuju tempat tadi. Oke. Parkir. Tapi lewat counter pos. Oke. Baik. Saya akan kembali lagi. Belok kosong kiri. Depan kosong. Di depan ada persimpangan, ada rambu-rambu prioritas segitiga, ditambahkan yang kanan kosong, kiri kosong. Saya nyalakan sen kanan, artinya kosong. Saya lanjut. Belok kiri sini. Ya, depan ada persimpangan. Saya akan berbelok ke kiri. Saya nyalakan sen ke kiri.
Oke, depan kosong, di belakang kosong. Nengok spion 5-8 detik. Kita pastikan di depan kosong. Ada persimpangan, saya akan berbelok kanan. Saya menyalakan sen kanan. Ya, sepertinya kanan kosong, kiri ada kendaraan, saya berhenti. Ya, mempersilahkan mobil yang di depan. Oke, sepertinya udah kosong. Oke, di belakang sepertinya kosong. Melihat lagi spion kanan dan spion kiri, juga spion tengah juga kosong. Ya, di depan ada kendaraan yang berbelok. Ya, di depan ada persimpangan. Kita bunyikan klakson agar pengemudi lain tahu posisi kita atau tahu dengan keberadaan kita. Oke, baik. Di belakang tetap kosong. Setiap 5-8 detik kita melihat kaca spion, spion kanan, spion kiri, dan spion tengah yang berada di dalam kabin. Oke, pada persimpangan kurangi kecepatan. Oke, berbelok ke kanan. Saya akan menuju ke parkiran LPT. Baik, saya akan berbelok ke kanan, nyalakan sen kanan. Saya kurangi kecepatan. Posisi tangan tetap 10-2. Tarik ulur, tarik ulur. Oke, saya akan ambil posisi untuk parkir. Posisi parkir, oke, ya, lurus. Turunkan kaca spion, pastikan tempat parkir kita aman. Saya akan bunyikan klakson 3 kali. Nah, bukan manggil ya Pak ya. Ya, kami mau parkir. Oke. Tarik ulur, tarik ulur. Oke, kita posisi kita parkiran kita sebelah kanan, kita akan ambil arah ke kanan dikit agar mobil yang di sebelah, yang di tengah lebih aman, bisa ngatur jarak. Oke, kita mulai dari melihat kaca spion. Melihat kaca spion setiap berapa detik? 5-8 detik. 5-8 detik. Kenyataannya lebih 10-12-8. Artinya tidak setiap 5-8 detik Andi melihatnya, tapi Andi memahami, tapi untuk melaksanakannya aja yang belum. Oke, nanti boleh lihat di rekamannya. Kemudian melihat spion kanan, kiri, tengah itu sekaligus. Jadi melihat kaca spion kanan langsung tengok ke kiri, tengok langsung ke tengah. Mestinya melihat kaca spion tuh setelah kita melihat bagian depan, umpamanya sisi kiri, sisi tengah, kendaraan searah lawan arah, kemudian kendaraan objek yang ada di pinggir jalan sebelah kanan. Kemudian tengok spion kanan. Setelah lihat spion kanan, kita lihat depan lagi. Lihat depan lagi. Setelah kita lihat yang searah, berlawan arah, pinggir jalan kanan, pinggir jalan kiri, kita tengok spion kiri. Nah, setelah itu baru kita lihat depan lagi, baru tengok spion tengah. Sesudah itu. Jadi 5-8 detiknya itu tercapai. Umpamanya 2 detik, 2 detik, 2 detik, berarti kan 4 detik itu udah waktunya kita melihat kaca spion itu. Jadi tidak melihat spion kanan langsung melihat spion kiri. Kalau itu 1 detik, ini 1 detik, ini 1 detik, udah 3 detik kita tidak mengawasi jalannya. Nah itu. Jadi itu tolong dirubah. Kita lihatnya adalah satu-satu. Kita lihat spion kanan dulu, baru tengok depan. Sudah itu tengok spion kiri, tengok depan lagi, tengok spion tengah, tengok depan lagi, seperti itu. Urutannya seperti itu ya. Kemudian melihat kaca spion, kita akan memperlambat atau akan berhenti. Ketika akan sampai di persimpangan tadi, kan mulai mengurangi kecepatan. Waktu mengurangi kecepatan itu tidak melihat kaca spion. Maksudnya untuk melihat kaca spion itu apa? Kalau kita mau mengurangi kecepatan,
berarti ada sesuatu perlambatan kendaraan kita, dan yang kita waspadai adalah kendaraan di belakang tahu tidak kita mengurangi kecepatan, seberapa kencang dia mendekati kendaraan kita. Oleh karena itu kita perlu melihat kaca spion untuk melihat gejalanya kendaraan di belakang. Kalau dia kencang mengarah ke kita, sementara kita mengurangi kecepatan, kan berisiko kita ditabrak. Nah itu. Jadi kita waspadai seperti itu, dan mengurangi kecepatan tuh tadi Andi sudah betul. Sebelum mendekati persimpangan itu Andi sudah mengurangi kecepatan dari jauh. Artinya pengereman dilakukan tidak serta-merta, sudah dilakukan setiap saat. Itu bagus. Cuma hanya saja tidak melihat kaca spion tadi. Kemudian menikung. Nah ini di sana tadi di PJPA. Nah gini, tekan dari PJPA. Nah nanti kita dari sini tadi kan berbelok ke arah sini. Seharusnya kita Andi tadi berbeloknya terus mengambil posisi di sini. Nah ini, sementara ini garis tengah. Artinya ketika menikung ke kanan itu terlalu ke tengah sehingga melindas garis tengah. Seharusnya kita berada di sini, ambil sudut sini, baru di sini kita masuk gitu. Cuman di sini ini garis apanya tuh nggak jelas tadi Pak Yes. Garis tengahnya. Cuman ya ini, cuman inilah garisnya gini satunya. Garis sini nih tidak ada nampak lagi. Garis tengah ini memang nampak. Cuman garis tengah di sini biasanya kan ada sini garis. Terus jadi kita tahu kita posisinya tuh ujungnya ada nggak sini lagi garis kan itu. Maksud saya tadi. Nah, kalau seandainya tidak ada garis, gimana caranya? Tidak ada garis ini, kan ada jalan yang tidak ada marka jalannya kan? Itu gimana cara ngambil? Kita tentu ngambil sudut mobil kita nih sedekat mungkin dengan sudut kiri kan? Nah itu. Tapi kalau kita memotong di sini, kita berisiko ketemu sama lawan. Kalau di situ sih aman. Tapi kalau di luar itu yang kita cemaskan, bisa ketemu Medan Jaya itu kan. Terus ketika melewati barisan mobil parkir, sudah klakson itu bagus tadi. Kemudian menggunakan indikator berbelok dengan baik, udah oke. Jadi cuman ada masalah di kaca spion aja. Paham dengan 5-8 detik, cuma aplikasinya yang berbeda itu prakteknya aja. Kurang ya. Terus melihat spionnya pun secara sekaligus. Nah itu jangan dilakukan karena itu sangat berbahaya. Terus mundur, parkir mundur ya. Nah, tadi waktu parkir mundur, spion tengah itu nggak dilihat. Nih. Jadi spion kiri, spion kanan, spion kiri, spion kanan, kanan, kiri, sekali kanan, kiri, kanan, tengah enggak lihat. Nah itu. Cuman karena saya gini, jadi saya langsung menoleh, mengeluarkan kepala. Jadi kenapa pentingnya? Karena kalau seandainya ada ketika kita mau parkir lah umpamanya, ini udah ada kendaraan umpamanya kan, nah, kita di sini. Nah, kita mau parkir sini kan. Nah, kalau seandainya ada ketika kita berada di sini umpamanya kan, berada di sinilah ini, sudah berada posisi seperti ini. Itu kalau mau lihat kaca spion sini, mobil ini nggak akan kelihatan karena pandangannya di sini. Terus kaca spion sini apalagi dia ke sana perginya kan. Nah, yang lihat mobil ini. Terus mobil ini nggak kelihatan. Nah, ini yang dipakai spion tengah. Nah inilah gunanya spion tengah itu. Kita tidak tahu, kadang-kadang ini pernah terjadi soalnya. Ketika kita melihat spion sini kosong, tak ada kendaraan. Kita tengok spion kiri juga kosong, tapi rupanya sejajar dengan jalur kita waktu mau mundur itu ada kendaraan di situ. Nah, itu. Jadi kita perlu melihat spion tengah. Terus kalau mobil box gimana caranya? Kan tidak bisa lihat spion tengah. Apa yang dilakukan? Nah itulah mobil-mobil besar itu diwajibkan memakai swamper. Jadi ketika mundur dia dipandu. Nah itu termasuk bus-bus kan mana mungkin bisa nengok spion tengah kan. Nah, oleh karena itu dia mundurnya pakai swamper seperti itu. Oke, tidak banyak, cuman itu aja temuannya. Menikung, kemudian memperlambat kendaraan, tidak lihat spion, terus teknik melihat spionnya. Itu aja yang perlu dipelajari. Oke. Pas.
Oke.